tiap hari kayak gini kerja apa cok Ki? Aku miso-miso sendiri ya dalam hati, tapi ya sesekali ya juga pernah dikeluarin, tapi ya pelan gitu. Cok kerja apa cok gitu. Hen pulang kerja guys. Kita pulang kerja shift malam ya. Hen. Kita pakai helm dulu biar tidak ada halangan suatu apapun. Jangan lupa berdoa bismillahirrahmanirrahim. Pulang sampai rumah tanpa ada halangan suatu apapun ya Allah, amin. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Afif Coy. Channelnya mas-mas Jawa biasa yang kebetulan bekerja di Jepang. Kali ini saya pulang shift malam ya guys ya. Aduh, dan kebetulan ini hujan. Hujan dari kemarin tidak selesai guys. Aduh, Duh, jalannya becek ya guys ya. Mas, becek mas. Udah becek jalannya ya guys ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran gimana kelanjutan videonya, ikuti terus videonya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan kalian klik tombol subscribe, kalian sudah membantu channel ini untuk terus maju dan berkembang. Selamat menonton. Kita gas dulu ya guys ya. Kerja shift malam di Jepang selama kurang lebih 16 jam. Capek banget. Capek. Tapi ya capeknya itu terbayar dengan gajinya ya guys ya. 16 jam itu per jamnya digaji 100.000 rupiah. Tinggal dikalikan saja. Dan belum juga tunjangan shift malam 800.000 rupiah. Alhamdulillah. Mas, sebulan yakin atau kerja shift malam berapa kali mas? Kalau saya di lantai saya rata-rata 3 sampai 5 kali ya. Kebetulan saya cuma kebagian 3. Ya disyukuri aja guys. Rezeki sudah ada yang ngatur. Tidak usah kufur, kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah. Gitu ya guys ya. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan pulang kita. Walaupun sedikit lelah dan sedikit basah, kita harus tetap beribadah. Beribadah ya guys ya. Cari rezeki itu ibadah, asalkan diniati dengan lillahi ta'ala ya guys ya. Demi siapa mas? Demikian. Bukan demi dia ya. Kamu demi dia, dia demi orang lain. Waduh. Orang sakit hati kamu. Aduh, ternyata diselingkuhi ya guys ya. Tapi ya mending mikirkan diri sendiri dulu daripada mikirin yang lain. Pusing. Mikirin diri sendiri dulu ya guys ya. Kita tracknya lurus aja. Gak usah aneh-aneh lah, kita cerita aja lah. Cerita santai. Mas kerja di mana sih mas? Saya kerja di rumah sakit Jepang ya. Di rehabilitasi, atau kalau bahasa Jepang kaigo, perawat lansia. Tugas saya sebagai asisten perawat ya. Saya di Jepang udah bekerja selama kurang lebih 2 tahun setengah, anjay. 2 tahun setengah nih. Nihongo jousu desu ne. Sore wa atairimai daro ga. Watashi dare to omotta nda. Mau ikai? Sore wa atarimae daro ga. Watashi dare da to omotta nda. Jousu desu ne. Jousu desu ne gitu ya. Artinya apa mas?
artinya kalian cari sendiri. Sore wa atari mae daru ga watashi dare da to omotanda. Atama ga ii ne. Sorry desu ne. Minna nihongo benkyou shite ganbatte ippai kyuri o moratta ra ryoshi ni okutte. Sore wa nanka ii kodomo ni naru yo. Mas bilang mas, oke. Siapa takut? Kita akan jalan-jalan pagi hari ya. Ini jam berapa ini? Jam 10 kurang 15 menit. Ini jam pemberian dari Mbak Cemberut ya. Mas Cemberut itu siapa? Cemberut itu cewek yang lagi deket sama aku. Ada motor guys. Hujannya udah reda ya, tinggal gerimis. Gerimis mengundang, asik. Lagunya gimana mas? Nggak tahu liriknya, lupa saya. Mas suka duka Kaigo mas. Suka duka pekerjaan jadi perawat lansia itu suka dukanya apa sih mas? Suka duka jadi perawat lansia banyak ya guys ya kalau diceritain. Kalau sehari nggak cukup. Anjay, sehari nggak cukup. Tapi kita akan ringkas saja dalam beberapa menit. Kita mulai dari sukanya dulu ya. Sukanya kerja di perawat lansia itu adalah yang pertama, kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Karena kerjanya di dalam ruangan. Kalau hujan kan nggak kehujanan, kecuali pulang gini nggak bawa mantel kehujanan. Kalau panas juga nggak kepanasan, kan di dalam ruangan, tinggal nyalain AC, tiu gitu. Itu ya yang pertama itu. Terus yang kedua, nihongo kalian pasti jotatsu suru. Jotatsu suru. Nihongo kalian akan maju ya. Karena kalian tiap hari itu kerjanya berhubungan dengan manusia. Jadi mau nggak mau kalian harus ngomong. Kalau nggak ngomong bisu. Gitu ya. Terus yang ketiga apa mas? Yang ketiga Kaigo itu dapat bonus. Jadi misal kalian kerja setahun kan 12 bulan, itu dapat bonus, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Jadi totalnya bisa 13 bulan setahun. Oi 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 oi. Lihat tuh saya mas. Gak lihat dia anjing. Oke, sampai mana tadi? Dapat bonus ya. Terus Kaigo itu rata-rata cewek temennya. Jadi buat kalian mas-mas Indo yang ingin cari cewek Jepang, rekomendasi banget kerja Kaigo. Tapi ceweknya mbah-mbah ya. Sama ibu-ibu, sama mama muda. Jarang yang jomblo. Mas udah dapet cewek Jepang, saya carinya cewek Indonesia aja. Cewek Jepang buat kalian aja nggak apa-apa. Saya tak lokal brat. Oke, mungkin itu ya sukanya dari kerja Kaigo. Terus dukanya apa mas? Wah, dukanya ini sangat panjang. Di sana sampai ke sana. Duka Kaigo itu perawat lansia. Oke, yang pertama duka kerja Kaigo, harus berani kotor. Maksudnya kotor gimana mas? Harus main lumpur gitu? Ya enggak ya guys ya. Kotor itu dalam artian kalian harus mampu menahan diri untuk membersihkan tai orang. Kalian membersihkan tai sendiri aja kadang jijik gitu. Tai orang apalagi guys. Itu dilap, dicuci titiknya, terus kemaluannya, pantatnya dicuci gitu. Jadi kalau kalian jijik, mending gak usah masuk ke Kaigo, karena kalian akan stres. Kalian stres terus pulang ke Indonesia malah nyusahin diri sendiri. Gitu. Terus yang kedua kalian harus apa? Sabar. Kaigo itu kan lawan kita mbah-mbah kan, manusia kan.
Mbah-mbah itu ya kayak anak kecil itu. Kadang ada yang nakal, kadang ada yang pinter, kadang ada yang disuruh diem nggak mau. Pokoknya gitulah. Intinya harus sabar ngurusi mbah-mbah. Kalau kalian nggak sabar ya itu tadi stres. Terus apa lagi mas? Dukanya jadi kayak gue mas. Dukanya banyak yang tatemai ya. Tatemai itu apa mas? Saya nggak ngerti. Carilah sendiri di Google. Masa harus diloloh MBG terus? Ya udah tak kasih tahu biar nggak nyari kalian. Tatemai itu adalah kayak, weh Nihongo Jozu desu ne. Padahal nggak bisa bahasa Jepang. Ya kayak gitulah. Terus erai ne, yasashi ne. Padahal enggak. Kayak muji tapi mujinya itu ya cuma muji basa-basi gitu tatemai. Nah itu banyak sekali terjadi di Kaigo ya. Khususnya para mama Jepang. Itu ya. Terus dukanya apa lagi mas? Dukanya apa lagi ya? Yang pertama tadi harus berani kotor, sabar, tatemai. Yang keempat sakit pinggang. Ya itu pasti ya. Rata-rata pekerjaan perawat lansia atau Kaigo itu kan mindahin pasien dari tempat tidur ke kuruma isu, dari kuruma isu ke kuruma isu apa mas? Kuruma isu kursi roda, dari bedo ke storage atau bed yang bisa digeser. Itu mindahin pasien. Terus omot sukokang itu boyok kalian atau pinggang kalian sudah dipastikan sakit. Jadi kalian akan dijuluki pemuda jompo ya guys. Masih muda tapi udah boyoknya sakit, itu pemuda jompo namanya. Kalau nggak mau dijuluki pemuda jompo, jangan masuk ke Kaigo. Kalian masuk aja ke pengolahan makanan, genba, pertanian. Pokoknya jangan Kaigo lah, biar aku saja Kaigo. Walaupun aku awal-awal juga cowok kerja apa coki, tiap hari kayak gini kerja apa coki. Aku miso-miso sendiri ya dalam hati, tapi ya sesekali ya juga pernah dikeluarin, tapi ya pelan gitu. Cok kerja apa cok gitu. Ya guys ya, itu kalian harus pahami dulu suka dukanya, biar kalian kalau saat milih Kaigo nanti kalian gak menyesal di akhir gitu ya. Kalian udah milih Kaigo, tergoda dengan job, tergoda dengan bonus gede, tergoda dengan lokasi tinggal di kota, tapi kalian akhirnya stres. Iya. Stres itu obatnya mahal loh guys. Kalian nggak cukup 1 juta 2 juta kalau stres itu. Kalau stres ya udah kayak aku kayak gini, ngomong-ngomong sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Ini udah stres ini, obatnya mahal. Jadi kalian itu harus bersyukur kalian itu masih sehat walafiat. Gitu ya. Mas, berarti masnya udah stres mas, kita nonton video orang stres. Ya enggak ya guys ya, saya itu cuma bercanda. Kalian masa dibohongin gitu aja percaya sih? Gitu. Mas, cara kerja ke Jepang gimana mas? Padahal aku udah sering bilang, yang pertama yang harus kalian lakukan itu yang harus kalian lakukan itu belajar bahasa Jepang dulu ya. Kalian jangan cari cara-cara yang lain. Yang pertama belajar bahasa Jepang. Kalau kalian udah lolos sertifikat N4 atau GFT Basic A2, kalian ambil tes SSW namanya. SSW itu apa mas? SSW itu singkatan dari Specific Skill Worker.
atau disingkat SSW ya. SSW itu adalah sebuah sertifikat keahlian pekerjaan yang akan kalian gunakan ketika bekerja di Jepang. Itu ada 14 bidang lebih ya, mulai dari pertanian, pengolahan makanan, kaigo, otomotif, kapal, peternakan, restoran, banyak pokoknya. Kalian cari sendiri ya. Mas, aku bingung mas cara kerja di Jepang secara mandiri gimana? Saya udah sediakan link di bio video ini, di deskripsi video ini. Kalau kalian bener-bener berminat, kalian masuk linknya, masuk grup sosialisasi kerja ke Jepang. Saya bimbing di situ. Kalau kalian nggak bisa belajar bahasa Jepang, saya juga ada kelas pemula, mulai dari 150 ribuan. Mas, mahal mas. Kalau mahal ya belajar sendiri lewat YouTube, lewat buku gitu. Nggak usah banyak cangkeman ya. Harus mandiri, harus menata masa depan sendiri, jangan harus ditata dengan orang tua orang lain, guru-guru kalian. Payah, nggak guna. Kalian harus menentukan jalan kalian masing-masing. Aku pengen ini, gas. Intinya yakin, gitu ya. Kalau kalian ingin ke Jepang, yakin pasti berangkat. Walaupun itu menghadapi masalah sebanyak apapun, kalian akan berjuang karena kalian yakin. Itu prinsip saya ya. Kalau kalian prinsipnya enggak, aku makan MBG aja mas, enak. Ya udah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Mata nih.